Baik, kita lanjutkan materi pelajaran kita terkait dengan analisa potongan gambar ke-1, potongan gambar kedua, dan potongan gambar ketiga. Nah, terkait dengan ketiga potongan gambar tersebut, kita dapat melihat adanya persamaan dari ketiga potongan tersebut. Yakni persamaannya adalah untuk meridian yin adalah naik dari kaki menuju ke dada, kemudian dari dada turun menuju tangan. Itu ciri khas dari meridian yin. Sedangkan meridian yang adalah naik dari tangan menuju kepala, kemudian turun dari kepala menuju kaki. Nah, dari tiga gambar tersebut sebenarnya pola itu sama. Nah, sekarang terkait dengan potongan gambar kedua, yaitu terkait dengan jantung, usus kecil, kandung kemih, dan ginjal. Untuk yin-nya adalah kita sebut dengan shaoyin, yakni antara jantung dan ginjal. Sedangkan untuk yang-nya adalah kita sebut taiyang, yaitu antara usus kecil dan kandung kemih. Untuk shaoyin, antara ginjal dan jantung ini dapat kita melihat apa yang naik, apa yang turun. Gitu. Nah, di sini terkait dengan cairan internal. Gitu. Nah, cairan internal ini maksudnya seperti ini. Ginjal menaikkan jumlah cairan internalnya. Gitu. Sedangkan di sana gambar jantung dari dada turun ke tangan itu melambangkan bahwa setelah terkumpul atau setelah dinaikkan oleh ginjal, maka didistribusikan atau disebarkan oleh jantung. Jadi antara yang diserap kembali oleh ginjal dengan yang disebarkan oleh jantung itu memiliki kesetaraan. Nah, disinilah tingkat kesetaraan energinya diperlukan. Jika terjadi persoalan-persoalan defisien atau ekses, itu terjadi patologis di dalam kerja kedua organ tersebut, yaitu ginjal maupun jantung. Nah, di sini dapat dijelaskan lebih lanjut secara patologis. Mohon maaf, tolong ini diperhatikan pada yang punya bender awal-awal, ini ada sedikit ralat gitu. Nah, ralatnya seperti ini. Secara patologis, ginjal ekses itu kemungkinannya badan menjadi kedinginan gitu. Kenapa ginjal ekses menjadi kedinginan? Karena air banyak diserap kembali oleh ginjal. Nah, karena banyak diserap kembali oleh ginjal, maka jumlah cairan yang ada di dalam tubuh menjadi bertambah banyak gitu. Sehingga ketika ekses yang harusnya air dikeluarkan tetapi diserap kembali oleh ginjal menyebabkan badan banyak airnya dan di situ menyebabkan badan kedinginan. Nah, kemudian apabila ginjal defisien, kemungkinannya adalah badan kepanasan. Kenapa badan kepanasan? Karena kalau ginjal defisien, dia tidak memiliki kemampuan untuk menyerap cairan, sehingga air cairannya terbuang lewat kandung kemih. Gitu. Nah, ketika jumlah cairan tubuh terbuang ke dalam menuju ke kandung kemih, maka jumlah cairan yang ada di dalam tubuh menjadi berkurang. Nah, akibat berkurangnya cairan itulah menimbulkan panas. Kemudian terkait dengan shaoyin ini, apabila jantungnya ekses, gitu, jantungnya ekses ini kelebihan kerja jantung, kemungkinannya panas di rongga dada, panas tidak tersalur ke seluruh badan. Ketika cairan tidak tersalur ke seluruh badan, menimbulkan panas. Kemudian ketika jantungnya defisien, kemungkinannya badan menjadi dingin gitu. Artinya
cairan yang sudah diserap oleh ginjal tidak disebarkan ke tempat lain, kondisi badan menjadi dingin. Gitu. Penjelasan lebih lanjutnya tentang terkait jantung ekses, kemungkinannya terjadi panas. Gitu. Nah di sini karena titik tekannya itu terkait dengan cairan, gitu. Ini ketika jantungnya ekses, maka jumlah cairan yang disebarkan oleh jantung melebihi jumlah yang diserap kembali oleh ginjal gitu. Karena jumlah yang diserap kembalinya lebih sedikit dibandingkan jumlah yang harus disebarkan oleh jantung, menyebabkan timbul kekurangan cairan di dalam jantung. Nah, itulah menyebabkan terjadinya panas. Demikianlah keseimbangan antara ginjal dan jantung terkait dalam kelompok Shaoyin tersebut. Kemudian berikutnya adalah keseimbangan tayang. Keseimbangan energi tayang ini antara usus kecil dan kandung kemih. Perbedaannya tadi kalau pada Shaoyin adalah menyerap dan menyebarkan cairan secara internal. Kalau pada tayang ini adalah menyerap cairan dari eksternal atau membuang cairan ke eksternal. Jadi usus kecil ini menyerap cairan dari eksternal menuju badan, kemudian kandung kemih membuang cairan dari badan menuju eksternal. Keseimbangan cairan antara usus kecil dan kandung kemih ini terkait dengan tayang adalah memiliki tingkat energi yang sama. Namun apabila terjadi patologis, maka beberapa hal kemungkinan sebagai berikut. Jika kandung kemihnya defisien, kemungkinannya bisa kita lihat bahwa mungkin sulit kencing atau kencingnya sedikit dan sebagainya. Jika kandung kemihnya ekses, kemungkinannya adalah beser. Kemudian jika usus kecilnya defisien, kemungkinannya kekurangan cairan. Begitu juga mungkin kurang materi darah, gitu. Karena proses penyerapan cairan itu terjadi di usus kecil. Jika usus kecilnya ekses, kemungkinan adalah bisa jadi sembelit gitu. Karena apa? Cairannya banyak disedot ke dalam tubuh.